Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Berjumpa kembali dalam channel ini. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi tentang ketahanan pangan, industri dan energi. Materi ini merupakan materi kelas 11 di semester ganjil. Ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan adalah beberapa komponen penting penunjang kelangsungan hidup suatu bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa memenuhi ketahanan pangan warganya, mampu mengolah sumber dayanya menjadi bahan industri yang bernilai jual tinggi, dan mampu menemukan serta memanfaatkan energi baru dan terbarukan. Tetapi, sebelum kita membahas hal-hal tersebut, kita lihat dulu apa itu definisi ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan. Yuk kita bahas satu persatu. Ketahanan pangan. Pangan merupakan salah satu dari 3 kebutuhan primer manusia. Tapi kalau dalam versi terbaru, kebutuhan primer manusia ada 5 ya, tambahannya yaitu ada HP dan kuota. Contohnya adalah tadi pangan, sandang, dan papan. Itu 3 kebutuhan primer manusia. Pangan itu dibutuhkan oleh manusia untuk menunjang kehidupannya. Karena di dalam bahan pangan terdapat gizi dan mineral yang dibutuhkan oleh manusia untuk beraktivitas. Dan salah satunya adalah ketersediaan beras sebagai salah satu faktor meningkatkan ketahanan pangan. Ketahanan pangan mencakup banyak aspek dan memiliki definisi yang luas. Setiap orang mencoba membuat definisi sendiri-sendiri dengan beberapa tujuan. Namun secara umum, ketahanan pangan adalah kemampuan untuk mencukupi pangan dan keterjaminan tiap individu untuk memperoleh pangan sesuai dengan Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996. Kemudian yang kedua adalah bahan industri. Apa itu bahan industri? Bahan industri adalah bahan mentah, bahan baku, atau barang setengah jadi yang diolah untuk menjadi bahan yang memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, industri didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi. Nah, ada beberapa pembagian bahan industri ini. Ada 3 jenis. Yang pertama adalah bahan mentah. Bahan yang diambil langsung dari alam atau yang diperoleh dari usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu kebutuhan industri. Di sini proses pengambilan getah karet, contoh bahan mentah. Yang kedua adalah bahan baku. Bahan baku ini adalah bahan mentah yang telah diolah secara ringan, biasanya masih jauh dari barang jadi atau untuk memudahkan proses. Seperti contoh adalah bubur kertas yang menjadi contoh bahan mentah setengah jadi. Jenis bahan industri yang ketiga adalah barang setengah jadi. Barang ini yang sudah mengalami proses industri lebih lanjut dan hampir mendekati barang jadi. Contohnya adalah kain, satu tahap sebelum menjadi baju. Kita lanjutkan. Sekarang energi baru dan terbarukan. Seperti kita ketahui, kebanyakan mesin, baik untuk industri atau kegiatan lain, masih digerakkan oleh tenaga fosil. Minyak bumi dan batu bara masih menjadi energi utama dalam menggerakkan mesin. Tetapi, tanpa disadari atau tidak, minyak bumi dan batu bara adalah 2 sumber energi yang nantinya akan habis. Selain itu,
Kedua komponen tersebut hanya bisa terbentuk dalam jangka waktu yang lama, puluhan atau bahkan ratusan juta tahun. Salah satu caranya adalah menggunakan energi baru dan energi terbarukan. Energi baru adalah jenis-jenis energi yang pada saat ini belum pernah dipergunakan secara massal oleh manusia dan masih dalam pengembangan. Contohnya adalah pemanfaatan angin sebagai penggerak kincir angin untuk sumber tenaga listrik, atau juga bisa energi baru dari pemanfaatan sel surya untuk menyalakan lampu lalu lintas. Sedangkan energi terbarukan adalah energi yang ketersediaan sumber dayanya bisa dipulihkan dengan cepat setelah sumber itu digunakan atau dihabiskan secara alami. Bumi menyediakan banyak tenaga yang belum dimanfaatkan oleh manusia. Tenaga ini tersedia di berbagai tempat, tidak mengotori lingkungan, dan dapat dipulihkan dengan cepat. Tetapi, karena masalah infrastruktur dan penguasaan iptek, maka energi-energi baru tersebut dan terbarukan masih sangat jarang digunakan. Nah, bagaimana? Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan like pada channel ini, karena ada beberapa dan banyak video lagi bermanfaat untuk pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam geografi.